Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Indi Kisnawati, akan menyampaikan materi tentang kekerasan seksual pada anak. Yuk kita simak video berikut. Sebelumnya, berikut 7 pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Langsung saja yang pertama, apa itu KSA? Perilaku seksual yang dilakukan sengaja oleh orang dewasa atau dianggap sudah memiliki pengetahuan seksual yang lebih kepada anak yang belum seutuhnya memahami pendidikan seks, di mana hal ini hanya bertujuan untuk kesenangan saja tanpa melihat kondisi anak atau dampak lainnya. Bentuk-bentuk KSA dapat dikategorikan menjadi 3. 1. Incest, aktivitas seksual antara individu yang berkaitan darah, misal seorang ayah dan anaknya. 2. Perkosaan, tindakan penetrasi seksual dengan paksaan. 3. Eksploitasi, yang meliputi prostitusi dan pornografi. Sedangkan berdasarkan intensitasnya, KSA dibedakan menjadi 2. Pertama, pelecehan seksual, bentuk kekerasan seksual yang intensitasnya ringan sampai sedang, seperti kedipan mata, meraba, memperlihatkan gambar porno, dan memperlihatkan organ seks. Yang kedua, serangan seksual, bentuk kekerasan yang intensitasnya berat. Serangan seksual berakhir pada hubungan seksual secara paksa dan upaya melukai tubuh korban. Bagaimana ciri-ciri anak yang mengalami KSA? Yang pertama dapat kita lihat dari perilaku anak. Anak yang biasanya komunikatif menjadi penuh kerahasiaan, suka menyendiri dan menghindar dari orang tertentu. Yang kedua dapat kita lihat dari kognisi anak. Kefokusan anak berkurang, sering melamun dan berkhayal. Yang ketiga dapat kita lihat dari sosial emosional anak, mengalami ketakutan berlebihan, kecemasan, dan kepanikan. Yang keempat, dapat kita lihat dari fisik anak. Anak sering mengalami sakit yang tidak jelas seperti sakit kepala, sakit perut, muntah-muntah, dan kesakitan di bagian alat kelaminnya. Faktor penyebab KSA dibedakan menjadi 2. Yang pertama, faktor intern dari dalam. Yang kedua, faktor ekstern dari luar. Faktor intern meliputi 1. Kejiwaan seseorang yang tidak normal. 2. Kebutuhan biologis yaitu kebutuhan akan seksual. 3. Moral si pelaku rendah. 4. Sifat pelaku yang jahat dan sifat korban yang masih lugu dan mudah dibohongi. Kemudian faktor ekstern meliputi 1. Kurangnya pengawasan dan perlindungan dari orang tua. 2. Akibat modernisasi budaya yang semakin terbuka dan bebas. 3. Ekonomi yang rendah akan meningkatkan kriminalitas. Yang keempat, kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah. Yang kelima, informasi media massa dapat merangsang pembaca bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan kejahatan. Yang terakhir, putusan hakim yang tidak adil dalam memberikan sanksi. Bagaimana cara mencegah KSA? Terutama bagi orang tua. Yang pertama, tumbuhkan keberanian kepada anak. Yang kedua, memberikan pakaian yang tidak terlalu terbuka. Yang ketiga, memperkenalkan fungsi organ intim. Yang keempat, memperkenalkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Yang kelima, mengajarkan nilai-nilai agama. Yang keenam, menjalin komunikasi dengan anak. Dampak-dampak KSA. Yang pertama, dampak bagi pelaku. Dikarenakan tindakannya, maka pelaku diputuskan bersalah dan mengalami hukuman penjara. Yang kedua, dampak bagi korban. Untuk sisi biologis, organ-organ vital korban yang dipaksa untuk melakukan tindakan seksual akan mengalami gangguan dan bisa menyebabkan kehamilan. Selain itu, pada sisi sosial korban akan mudah merasa terintimidasi yang berdampak pada kekurangan kepercayaan diri korban, seperti merasa ketakutan, mudah berkhayal, dan memilih untuk menyendiri.
Tindakan intervensi pada anak KSA. Kasus ini diperlukan campur tangan dari berbagai pihak. Yang pertama, peran keluarga, memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Yang kedua, peran masyarakat. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban. Yang ketiga, peran pemerintah melalui reformasi hukum, memberikan rehabilitasi, membentuk lembaga sosial, pemberian restitusi dan kompensasi, serta melakukan konseling kepada korban. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Tubuhmu itu berharga, nak. Gak boleh sembarangan disentuh. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang membuatmu gak nyaman, bilang ya sama ayah atau ibu. Sentuhan boleh, sentuhan